Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi kita. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai mata kuliah riset pemasaran. Banyak sekali ya, dari beberapa mata kuliah. Oke, riset pemasaran ini menjadi salah satu subjek atau mata kuliah yang sangat penting sebagai seorang pemasaran, gitu ya. Jadi yuk jangan lupa untuk ikuti terus sampai selesai nanti. Selama saya paparan nanti, rekan-rekan silakan loh kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, ada yang perlu didiskusikan, baik itu berbentuknya saran maupun kritik, saya persilahkan loh. Silahkan isi di bagian komen, gitu ya. Selama saya paparan ini, kan durasinya mungkin agak lumayan panjang nanti, jadi silakan berkomentar, berdiskusi kita melalui kolom komentar. Baik. Sebelum kita mulai ke subjeknya atau ke materi pada hari ini, yaitu mengenai riset pemasaran, hari ini sih lebih pengantar ya. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Dr. Miguna Astuti. Saya adalah salah satu dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Lokasi kami ada di Pondok Labu, jadi silakan kalau mau bersilaturahmi ke kampus kami bertemu dengan saya. Ruangan saya ada di lantai 2, ruang dosen manajemen UPN Veteran Jakarta, gitu ya. Ada di Gedung Muhammad Husni Tamrin di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi silahkan. Atau kalau memang mau berdiskusi sama saya secara langsung, gitu ya, via email, via sosial media, gitu ya, baik itu Instagram, Facebook ataupun LinkedIn, silahkan, boleh. Semua ada di sini. Oke. Baik, sebelum kita masuk mengenai penjelasan dan teori dari riset pemasarannya itu sendiri, ini saya ingin memberikan beberapa contoh terlebih dahulu terkait kegiatan riset pemasaran. Ini riset pemasaran yang sangat sederhana. Jadi kegiatan riset pemasaran ini dilakukan oleh tim tim mahasiswa kami, gitu ya, mahasiswa saya terutama. Jadi kebetulan saat itu sedang mata kuliah riset pemasaran, dan kemudian salah satu perusahaan yang masih lingkup bisnisnya itu sangat kecil meminta dilakukan riset, dan inilah hasilnya. Baik. Riset yang pertama ini riset yang sifatnya deskriptif kuantitatif, dilakukan pada satu usaha yang namanya Oholi, gitu ya. Silahkan kalau ada yang tahu Oholi. Ini mahasiswa yang mengerjakan proyek ini bernama Mila Dwi Astuti. Jadi Mila ini meneliti Oholi saat itu. Requestnya memang sangat singkat, jadi dalam 1 minggu sudah harus bisa menghasilkan kira-kira strategi apa nih untuk Oholi yang bisa langsung diimplementasikan. Nah, itulah sedikit perbedaannya antara riset bisnis yang fungsinya memang adalah untuk di lapangan, gitu ya, untuk perusahaan benar untuk langsung diimplementasikan, dengan riset pemasaran yang akademis untuk mahasiswa skripsi, tesis, gitu ya, disertasi, itu agak sedikit berbeda gitu. Nah, ini adalah riset yang dilakukan untuk perusahaan. Jadi biasanya cirinya itu memang cepat, proses ngumpulin datanya, kemudian proses ngumpulin data, ngolah datanya, kemudian sampai dapetin saran untuk si pebisnisnya, itu cepat banget prosesnya. Ini Oholi ini hanya 1 minggu. Jadi saat itu mahasiswa saya ini yang bernama Mila, gitu ya, dia melakukan riset ini pada satu perusahaan. Silakan ya, detail perusahaannya bisa dibaca di sini, bisnisnya Oholi, gitu ya. Jadi setelah 1 minggu, gitu ya, setelah 1 minggu kegiatan penelitian riset ini dilakukan oleh Mila, itu yang dia lihat itu adalah dia mewawancara pemilik, kemudian dia melakukan observasinya dia online, karena Oholi ini merupakan usaha yang dijalankan secara online ya. Jadi dia melakukan observasinya secara online, dia capture, kemudian dia minta akses dari si pemilik usahanya untuk bisa melihat data-data penjualannya, gitu ya. Jadi setelah 1 minggu, gitu ya, setelah 1 minggu dia 1 bulan kalau nggak salah, tapi datanya didapatkan setelah 1 minggu dia melihat data promosi waktu itu. Jadi lebih permasalahannya setelah 1 bulan, gitu, dia melihat ternyata permasalahannya lebih ke promosi, sehingga waktu itu dalam 1 minggu berhasil didapatkan hasil. Jadi apa sih hasilnya? Ternyata promosi yang dilakukan sama Oholi ini, dia hasil riset ya, hasil riset dari Mila menyatakan bahwa sebenarnya Oholi sudah bikin promosinya memang via sosmed. Dia melakukan paid promote itu berarti dia bayar selebgram mungkin, atau untuk mempromosikan produknya dia. Dan dia juga melakukan promote to promote, jadi endorser, dia pakai endorser, dia bayar endorser, gitu ya, untuk supaya di halaman si selebgramnya ini juga dipostingkan gitu. Jadi agak sedikit berbeda. Nah, ini sudah dilakukan sebenarnya sama Oholi.
Tapi ternyata setelah 1 bulan, itu kebetulan waktu itu durasi penelitiannya itu saat Milanya itu mulai meneliti, kalau saya tidak salah ingat, itu tanggal 16 Oktober 2020 itu baru ada postingan. Jadi begitu Mila itu mulai meneliti awal Oktober, baru mulai ada postingan itu di tanggal 16 Oktober gitu. Sehingga baru kelihatan lah, karena itu ternyata permasalahannya lebih dipromosi. Kenapa sih? Padahal dia udah bagus loh, udah posting rutin setiap setiap beberapa minggu gitu ya, itu ada postingan gitu. Tapi ternyata setelah hasil riset dan observasi yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa ini, Mila, diperoleh hasil bahwa dia paid promote, posting dong. Dia ada promote to promote, tadi ada yang endorser, tapi si endorsernya ini bikin postingannya itu nggak pas timingnya, kata dia. Jadi hasilnya seperti ini. Pas sebelum jadi gini, sesudah dilakukan riset sama Mila, dapatkan hasil nggak efektif. Kenapa? Karena waktu postingannya itu nggak pas gitu. Akhirnya sama Mila disarankan untuk Pak, mendingan postingnya itu coba dicek. Jadi manfaatkan tuh Instagram Insight, manfaatkan tuh yang laporan analytical Twitternya, dari Facebooknya, supaya tahu kapan sih followernya Bapak tuh followernya Anda itu paling aktif itu di jam berapa aja. Jadi paling banyak, misalkan followernya dia kalau nggak salah ada 2000 sekian, berapa banyak followernya lagi aktif online. Nah, postingannya itu dipasin pas lagi followernya banyak aktif gitu. Disarankan untuk seperti itu. Nah, ini perbedaan penghasilannya dari Oholi berdasarkan laporan risetnya gitu ya, sebelum dan sesudah diterapkan. Jadi waktu itu pemilik Oholi memutuskan untuk menggunakan strategi yang disarankan gitu ya oleh kami gitu ya, saya dan mahasiswa saya ini gitu, dari hasil riset bahwa buka analitikalnya dari masing-masing sosmed ini, lihat kapan waktu yang paling banyak followernya online, kemudian postingkan di saat itu, dan dilakukan gitu. Setelah dilakukan ternyata begini hasilnya. Sebelum si Oholi menjalankan strategi yang kami sarankan gitu ya, di bulan Oktober itu postingnya itu di tanggal 14 Oktober bukan tanggal 16. Ternyata pas postingan hari pertama, begitu habis posting, ada yang langsung beli 2 piece baju dan 1 piece tas. Kemudian tanggal 15 ada lagi yang beli, tanggal 16 ada lagi yang beli, tanggal 17 ada lagi yang beli, dan kemudian ada lagi baru beli lagi tanggal 26 Oktober. Rekan-rekan mesti ingat, memang orang mungkin membaca postingannya saat dia online, tapi belum tentu ya pas dia membaca saat itu juga dia kepengen membeli. Jadi ada masa penetrasinya mungkin. Ada orang yang rasa keinginannya itu kenceng, ngelihat langsung beli. Yang kita bilangnya dia impulsif, belinya tuh impulsif banget. Ada juga orang yang butuh waktu, dia merasa belum butuh, tapi dia ingat pernah ngelihat iklannya Anda gitu ya di online gitu. Jadi ketika dia butuh, baru dia, oh iya waktu itu kan ada iklan itu, aku beli di situ aja. Nah, inilah mungkin salah satu yang menyebabkan ada pembelian di bulan di tanggal 26 Oktober, jauh setelah masa postingnya, padahal postingannya itu di tanggal 14 gitu ya. Nah, 1, 2, 3, 4 di hari 1, hari 2, hari 3, hari 4 ada yang beli, terus baru ada lagi di hari ke-13 tanggal 26. Ini adalah sebelum strategi dijalankan, dan pembeliannya hanya 1 orang, 2 orang, 1 orang, 2 orang gitu ya. 1 orang misalkan beli 2 baju, 1 orang beli 1 tas gitu. Kurang lebih seperti itu per hari setelah postingan dan saat postingan. Nah, kemudian bisa dilihat di bawah gitu ya, si pemilik Oholi ternyata bersedia gitu menjalankan atau mengimplementasikan strategi yang kita sarankan, sehingga kemudian hasilnya adalah seperti ini. Jadi sesudah dia menjalankan strategi yang kami sarankan gitu, ternyata luar biasa efeknya gitu ya. Jadi setelah hari pertama dia postingan di bulan November, jadi waktu itu cepat, memang inilah ciri salah satu riset pemasaran, cepat sekali prosesnya gitu ya. Jadi hari pertama postingan lagi di bulan November itu tanggal 17. Begitu tanggal 17 November dia posting, yang beli langsung ada 2 orang atau 3 orang, saya lupa waktu itu, cuma pokoknya ini adalah ringkasan yang dibeli, ada 2 piece baju di tanggal 17 dan 2 piece tas. Kemudian 18 ada lagi 20, 21, 22, 25, 27 sampai tanggal 29, dan tanggal 30 ada terus. Sekali lagi ini mungkin mereka-mereka yang penetrasinya agak lebih lama. Dan penghasilannya bisa dilihat rekan-rekan. Begitu mereka mulai mempertimbangkan timing, pakai strategi tadi pemasarannya gitu kan, hasil riset, ternyata penghasilannya
hampir 3 kali lipat. Bayangkan, dari yang tadinya cuma 800.000 satu bulan menjadi pendapatannya 2 juta, hampir 2.400.000. Wow banget kan? Cuman karena melihat kapan sih followernya itu paling banyak online. Cuman itu saja yang kami sarankan gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada lagi penelitian. Nah, ini durasinya agak lama karena memang agak sedikit kompleks. Kompleksnya kenapa? Usahanya ini masih usaha yang sangat mikro. Usahanya ini ada di satu wilayah yang sangat jauh dari DKI Jakarta, yaitu di wilayah Banten yang cukup jauh, aksesnya juga agak sulit gitu ya. Sehingga dibutuhkan waktu agak lama. Jadi total waktu itu penelitian adalah selama 8 bulan mulai dari observasi awal. Namun proses wawancara dan observasi lapangan akhir itu cuma sekitar 1 bulan, 3 minggu kalau saya tidak salah ingat, hanya 3 minggu. Nah, ini penelitian ini sifatnya kualitatif gitu ya. Penelitian kualitatif ini dilakukan oleh salah satu mahasiswa saya juga, namanya Natalena Sion, tetap dengan saya gitu ya sebagai pembimbing utamanya. Demikian juga yang tadi Mila juga itu riset yang dilakukan secara sederhana langsung dengan saya sebagai istilahnya konsultannya gitu ya, konsultan utama. Demikian juga yang dilakukan oleh Natalena ini. Jadi ketika Natalena sudah ke lapangan gitu ya, bisa dilihat nih dia mau wawancara. Kalau mau melihat gitu ya, ini rekaman wawancaranya seperti apa, ini durasinya tapi sampai 109 menit loh ya. Jadi silahkan persiapkan diri Anda hampir 2 jam cuma untuk melihat berbagai macam proses wawancara. Kurang lebih seperti ini. Jadi wawancaranya itu dia kasih pemilik usaha. Jadi kebetulan produk Crips Enye-Enye ini diproduksi oleh salah satu kelompok wanita tani yang ada di wilayah Lebak, Banten gitu ya. Ini adalah juga salah satu kelompok tani yang merupakan binaan dari dosen UPN Veteran Jakarta, yaitu binaan saya gitu ya. Kemudian saya berkolaborasi dengan mahasiswa untuk membuat riset kecil ini gitu ya. Nah, setelah dilakukan riset kecil ini, Natalena kemudian dalam prosesnya itu dia mewawancara si ketua kelompok wanita, kemudian sekretaris bendahara, kemudian ada yang bagian promosinya gitu ya, online-nya itu ada bagiannya sendiri. Sampai di desanya Mekar Agung sendiri dari pemerintah Kabupaten Lebak memang sudah menyediakan pembina juga, namanya Mantri Tani Desa. Nah, itu juga diwawancara, kepala desa juga diwawancara, dan konsumen juga diwawancara untuk dimintakan gimana sih, apakah menurut Anda si Crips Enye-Enye ini sudah enak atau enggak sih, apa yang perlu diimprove dan lain sebagainya. Nah, jadi setelah hasil wawancara terus dia juga observasi ke lapangan, bisa dilihat nih observasi apa aja yang diobservasi sama dia gitu ya. Karena riset kami itu lebih ke 4P waktu itu. Jadi produknya dilihat, produk itu kan juga banyak komponennya ya, ada si produknya itu sendiri, proses pembuatan produk, kemasannya, kemudian varietanya atau ukurannya, kemudian rasanya dan lain sebagainya ini diteliti. Harga, bagaimana proses penentuan harga, promosinya seperti apa saja, dan tempatnya gitu. Ini semua diobservasi saat itu, jadi bisa dilihat ini gambar-gambar observasinya gitu ya. Setelah diobservasi ternyata hasil yang diperoleh oleh kami adalah seperti ini. Jadi kami menyarankan saat itu adalah gini, Bu, ke kelompok wanita taninya gitu ya, kami sampaikan begini, Bu, sepertinya kita perlu tambahkan deh, kemasannya diperbaiki, ditambahkan ada komposisinya apa aja sih, oh karbohidrat sekian, oh ini sekian gitu, kapan nih kadaluarsanya, terus ukurannya ada yang ukuran besar karena dari request juga dari konsumen banyak lumayan gitu ya, terkait besarnya ukurannya kurang gitu karena baru buka, baru klik udah habis gitu. Kemudian ada juga yang mini, requestannya yang mini supaya dia bisa beli nggak cepat basi. Kalau yang besar dia bilang udah dibuka kan udah ya nanti cepat basi. Jadi yang mini-mini biar sekali buka habis sudah gitu, nanti kalau mau makan lagi buka lagi yang baru gitu ya. Ada juga yang requestannya yang mini. Jadi silakan bisa dipertimbangkan apakah mau menambah ukuran yang paling besar atau menambah ukuran yang mini-mini gitu. Saran kami seperti itu. Dan kemudian gabung ke e-commerce. Itu kami sarankan sekali gitu ya, karena sekarang semua bergabung di e-commerce. Jadi memang kan salah satu kendalanya di sana itu karena mereka sangat jauh dari mana-mana. Jadi memang kami menyarankan sekali mereka gabung di e-commerce supaya mereka bisa menyentuh pasar yang lebih luas lagi. Kemudian kami juga sarankan supaya mendaftarkan usahanya di BPOM biar dapat sertifikat BPOM dan sertifikat halal. Jadi bisa dicantumkan nanti di kemasannya ada sertifikat ada lambang halal dan lambang BPOM. Kemudian pakai kalau misalkan nanti buat suppliernya gitu kan, mereka kan enggak. Mereka memang bilang itu dari hasil observasi bahwa bahan bakunya yaitu singkong, karena dia terbuat dari singkong, sangat aman tanpa bahan pengawet. Dia bilang bahan bakunya itu nggak stabil, jadi kalau lagi ada singkong ada ya bikin,
Tapi kalau tidak, ya nggak ada. Nah ini bermasalah. Kami sempat sarankan juga dari hasil penelitian kami gitu ya, itu kan hasil observasi. Kemudian kami sarankan bahwa mereka perlu membuat sistem perjanjian hitam di atas putih atau dalam kertas, pakai kontrak gitu ya. Jadi suppliernya harus bisa menjamin bahwa selalu ada stok singkong setiap bulannya kalau memang mau dijadikan usaha yang benar-benar kontinu tadi, berkelanjutan gitu ya. Dan kemudian mencoba juga pemasaran fisik. Pemasaran fisik di sini berarti jualannya itu masuk, titipkan dulu ke toko-toko untuk penetrasi pasarnya, biar orang tahu dulu bahwa ada loh merek ini gitu sekitaran sana gitu. Termasuk juga ke departemen-departemen, ke kecamatan, ke kantor desa. Kami menyarankan untuk kalau kantor desa ada rapat, belilah Crips enye-enye gitu, tawarin ke kantor desa, tawarin ke kantor kecamatan, ke kantor kabupaten gitu ya. Ke Pak Camat saya tawarin, nggak apa-apa Pak Camat tolong dibeli ya Crips enye-enye-nya, saya sekalian iklan nih Pak Camat. Nah jadi kalau misalkan selama rapat itu juga mereka membelinya dari sini, kan itu termasuk adalah promosi fisik gitu ya, pemasaran fisik. Dan kemudian juga hasil observasi kami yang lebih lanjut adalah hasil riset kami, ternyata memang akses untuk ke sana itu orang nggak tahu. Mereka tidak tahu bahwa di situ loh tempat penghasil Crips enye-enye, di situ loh yang bikin Crips enye-enye gitu. Nah ini juga menjadi masalah, kenapa mungkin orang tertarik tapi nggak tahu belinya di mana. Nah ini yang agak menyulitkan. Jadi ada petunjuk jalan mungkin gitu ya, bahwa disinilah kampung penghasil Crips enye-enye mungkin gitu ya. Atau misalkan si ibu ketua kelompok wanita pagodanya mau menjadikan ada satu etalase yang dijadikan buat orang mau beli di situ, jadi tokonya kecil, atau mungkin salah satu warung yang ada di situ, Mas Ari kalau mau dititipin warungnya buat jadi toko khusus Crips enye-enye gitu, ada jualan, enggak sih, yang lain juga bisa jualan Mas Ari gitu ya, tapi warungnya mungkin bisa ditaruh buat jadi pusatnya, senternya Crips enye-enye di situ. Orang kalau mau nyari ke situ ada petunjuk jalan bahwa di sini loh warung Mas Ari khusus jualan Crips enye-enye misalkan gitu ya. Silahkan bisa dibuat seperti itu saran kami dari saya dan Natalena saat itu. Namun setelah kami menyarankan waktu itu langsung bersamaan dengan pandemi. Jadi sudah pandemi waktu itu. Jadi awal-awal itu kalau nggak salah itu bulan Juni-Juli 2020 gitu. Jadi ketika kami menyarankan ini, pas lagi parah-parahnya waktu itu awal pandemi mulai, sehingga si dari kelompok wanita Tani Pagoda baik ketua maupun anggotanya menyampaikan bahwa terima kasih untuk sarannya, untuk hasil risetnya, tapi kayaknya kami pending dulu deh, soalnya memang kebanyakan anggota dari kelompok wanita Tani Pagoda ini juga hasil observasi kami, mereka agak kurang bisa berteknologi, jadi mereka mungkin agak berat kalau harus melakukan semuanya sendiri dan butuh pendampingan gitu. Silahkan Bapak Ibu dosen, kalau ada yang mau kolaborasi pendampingan dengan saya untuk memajukan Crips enye-enye ini, boleh loh, kontak-kontak tadi, email ada, Instagram, Facebook, dan LinkedIn, silahkan kontak-kontak saya. Baik, kita lanjut. Nah ini adalah hasil riset, sehingga memang tidak ada hasil nyata karena memang belum diimplementasikan strategi dari kami hasil riset. Itu karena memang Natalena ini melakukan risetnya ini dalam bentuk skripsi saat itu gitu ya. Nah ini riset akademis sedikit berbeda, sama-sama riset pemasaran tapi sifatnya akademis. Jadi sarannya memang hanya sekedar memang sarannya itu memang saran sama dan itu bisa diimplementasikan, hanya saja inilah Bapak Ibu, rekan-rekan gitu ya, ketika kita melakukan yang namanya riset pemasaran, kita researcher, riset pemasaran itu ini bisa dilihat gitu ya, kita sebenarnya hanya melakukan prosesnya supaya membantu pemilik usaha untuk bisa mengambil keputusan. Kita yang membuat prosesnya, kita yang mengevaluasi, berproses, tapi di penghujung hari yang menentukan apakah strategi ini mau dilakukan atau tidak gitu ya, yang membuat keputusan tetap si pemilik usaha, bukan kita sebagai periset. Nah itulah makanya saya sampaikan di sini bahwa yang namanya riset pemasaran itu bukan pengambilan keputusan. Riset pemasaran itu hanyalah proses untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Ini umumnya secara tradisional, tapi memang yang bagus ya rekan-rekan, yang bagus adalah kita sebagai si pemilik usaha juga harus paham bagaimana melakukan kegiatan riset pemasaran. Kenapa? Sehingga kita sebagai pengambil keputusan, karena kita tahu prosesnya, jadi kita pengambilan keputusannya juga lebih objektif dan benar-benar bisa melihat real time-nya, karena kita yang melakukan observasi, kita yang melakukan pengumpulan data dan lain sebagainya. Nah sekarang bagaimana nih? Kalau Anda pemilik usaha dan kemudian Anda mau melakukan riset pemasaran, apa dong yang harus saya lakukan? Oke, kita langsung masuk ke pengertian dari riset pemasaran itu sendiri ya. Jadi silahkan diingat-ingat kembali ke kasus tadi kalau memang
agak sedikit nanti kok ini teori sekali gitu ya, silahkan kita konekkan dengan tadi si contoh-contoh yang tadi riset di awal gitu ya. Riset pemasaran dari tahun ke tahun, dari dekade ke dekade, dari masa ke masa itu selalu mengalami perubahan. Perubahannya dalam hal yang baik, yaitu berkembang. Bagaimana perkembangannya? Rekan-rekan bisa melihat ini tahun 1985 dari American Marketing Association atau AMA itu pertama kali mengeluarkan definisi terkait riset pemasaran. Menurut mereka di tahun ini nih, bayangkan itu berapa dekade yang lalu, dia bilang bahwa yang namanya riset pemasaran adalah proses perencanaan dan implementasi dalam penciptaan, dalam penentuan harga, promosi dan distribusi atas satu ide, barang dan jasa, sehingga bisa muncul pertukaran yang memuaskan baik itu individu maupun organisasi. Ini adalah definisi terkait riset pemasaran tahun 1985 ya, tahun 80-an. Kemudian dari dekade ke dekade terjadi perubahan definisi. Kotler dan Keller ini mengeluarkan buku riset pemasaran saat itu juga di tahun 2006 kalau saya tidak salah ingat. Terus kemudian ada edisi terbarunya 2009 dan 2010, dan terakhir adalah 2016 nih ya. Jadi kurang lebih hampir sama. Beliau berdua mendefinisikan riset pemasaran sebagai fungsi organisasi dan sekumpulan proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan dan menghantarkan nilai kepada pelanggan. Jadi proses mengevaluasi semua kegiatan ini gitu ya, sehingga bisa menguntungkan organisasi gitu ya. Baik, selanjutnya pada tahun 2019 ini baru 2 tahun yang lalu, sekarang tahun 2021 gitu ya, Aker dan kawan-kawan menyatakan bahwa yang disebut dengan riset pemasaran itu hanyalah masukan dalam bentuk informasi untuk proses pengambilan keputusan. Jadi bukan hanya kegiatan evaluasi gitu ya atas keputusan yang sudah diambil terkait dari fungsi organisasi ya dalam proses penciptaan, tentuan harga dan lain sebagainya. Dia bilang riset pemasaran ini adalah masukannya, jadi proses pengumpulan informasinya, kemudian untuk memberikan masukan untuk proses pengambilan keputusan lebih lanjut gitu ya. Apakah yang sudah dilakukan harganya itu perlu dipertahankan atau perlu dirubah, diperbaiki, dinaikkan harganya atau diturunkan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, disampaikan juga oleh Aker dan kawan-kawan ini bahwa riset pemasaran ini menjadi tidak berguna gitu ya, karena informasinya sudah kekumpul, kita sudah kasih masukan gitu. Akan menjadi tidak berguna apabila si pemilik bisnis tidak memiliki kecerdasan dalam memanfaatkan informasi dan hasil riset. Anda nih pemilik usaha, minta tolong sama saya, Guna tolong dong riset perusahaan saya, kira-kira strateginya butuh apa ya, pengen biar penjualannya lebih meningkat. Mungkin saya bisa kasih hasil ke Anda dalam kurang dari 1 bulan, saya kasih strategi. Tapi strategi dari saya itu kan tetap yang mengambil keputusan nanti Anda. Saya akan bilang, kalau Bapak Ibu pakai strategi A, mungkin penghasilannya nanti akan sekian gitu kan. Baru kemungkinan loh, karena bukan kami yang melaksanakan, Anda yang akan melaksanakan, Anda yang akan mengambil keputusan. Saya hanya mengumpulkan data untuk mendapatkan alternatif strategi untuk Anda. Yang memutuskan tetap Anda. Kalau pilihan strategi B nanti begini-begini, pilihan strategi C begini. Ultimately, terakhir tetap keputusan di Anda. Ketika Anda menjalankan strategi tersebut tanpa kemudian mempertimbangkan kalau udah dijalankan nanti harus seperti apa ngejaganya dan lain sebagainya, tanpa kecerdasan, kemampuan seperti itu pun akan menjadi sia-sia akhirnya. Data yang sudah saya kumpulkan dalam riset gitu ya. Jadi silahkan kalau misalkan nanti ada yang berminat gitu ya untuk saya mau dong Bumi Guna, perusahaan saya boleh di riset deh sama mahasiswanya gitu untuk jadi project sekalian, lumayan kan, sambil mahasiswa saya juga belajar, Anda dapat masukan gratis gitu seperti tadi yang dilakukan oleh Mila dan Natalena, salah satu mahasiswa, 2 mahasiswa saya gitu ya. Anda juga bisa mendapatkan masukan gitu ya, informasi dari kami, dan tinggal Anda bagaimana menjalankannya gitu ya. Apabila Anda melihat kembali nih definisi dari riset pemasaran tahun 1985 dan 2016 gitu ya, yang tadi oleh Ama dan Kotler, ini agak sedikit ada irisan antara definisi dari pemasaran atau manajemen pemasaran dengan riset pemasaran. Karena itu yang dilakukan sebenarnya memang kegiatan manajemen pemasaran, ya. Oke, tadi kita sudah masuk ke definisi manajemen pemasaran. Sekarang kita masuk ke lingkup riset pemasaran, ya. Apa saja sih yang melingkupi kegiatan riset dalam sebuah perusahaan gitu ya terkait pemasaran? Ini semua. Banyak ya. Jadi ada faktor lingkungan makro, ada faktor lingkungan mikro, ada faktor dari proses manajemen pemasarannya sendiri,
kemudian dari consumer group, dari grup atau kelompok konsumen gitu ya, dan kemudian adalah kegiatan pendukung dari riset pemasarannya itu gitu ya, termasuk waktu ya, dan termasuk atas manajemen information system. Jadi semua data yang terkumpul di sini masukkan menjadi satu, itu akan menjadi manajemen information system untuk bisnis Anda. Contoh bagaimana? Oke, faktor lingkungan makro. Bisnis apa nih yang mau kita ambil buat contoh? Mari. Kalau ada yang punya ide, komentar, masukkan di komentar. Mungkin lain kali saya akan syuting ulang gitu ya, posting ulang dengan contoh yang Anda berikan. Silahkan kalau mau ada yang berkomentar gitu ya. Oke, mungkin saya jadikan salah satu contoh yang mungkin kita semua mengenali adalah ini deh, bisnis outlet coffee shop yang terkenal tuh, yang di mall-mall yang warnanya hijau logonya. Di hampir semua mall ada gitu, yang ada yang slogannya logonya itu warnanya hijau bulat, ada gambar ratu perempuan gitu ya, terus inisialnya S T R A SR, ya itulah, tahulah ya. Oke, nah ketika kita menjadikan itu contoh, sekarang kita lihat lingkup pemasaran yang dilakukan ketika kita ingin meriset coffee shop tersebut. Oke, faktor lingkungan makro secara ekonomi. Apabila risetnya kita lakukan saat ini ya, di tahun 2021, saya melaksanakan rekaman paparan ini pada bulan Agustus 2021. Apabila kita melakukannya saat ini, maka riset hasil observasi mungkin secara lingkungan makro, secara ekonomi, sekarang itu masyarakat mungkin daya belinya agak sedikit menurun, dikarenakan banyak juga keluarga atau kepala keluarga yang kehilangan pekerjaannya dikarenakan perusahaannya mungkin mengalami resesi terkait COVID. Kemudian secara teknologi, orang sekarang semua sifatnya cashless semua pembelian, ya. Bagaimana nih perusahaan outlet coffee bisa menyediakan layanan yang pelanggannya itu pengen, kalau contoh seperti saya saja gitu ya, wah kalau saya pakai e-commerce atau saya belinya menggunakan platform driver itu yang buat beli makanan secara online, ya berarti nanti saya nggak dapat poin dong. Nah, gimana nih caranya supaya poin saya tetap bisa terhitung ketika saya menggunakan platform lain selain saya datang ke sana secara langsung. Itu mungkin salah satu salah satu hal yang perlu dipertimbangkan terkait lingkungan makro, yaitu teknologi. Masukkan ke dalam tadi database gitu ya, bahwa diperlukan mungkin teknologi yang menyatukan itu tadi platform dengan gimana penghitungan poin. Terus kemudian gimana nih mungkin perlu promo-promo tertentu untuk memancing orang datang ke kedai kopinya gitu ya, outlet kopinya, supaya promo buy one get one misalkan 50% dan lain sebagainya untuk memancing, karena tadi pendapatan menurun gitu kan. Terus pesaing, ada berapa banyak sekarang pesaing mereka gitu kan, itu sangat banyak. Dimasukkan datanya semua ke manajemen information system, ke dalam sebuah sistem pengumpulan data. Terus secara hukum bagaimana nih? Oh, sekarang ada yang harus mengharuskan tidak boleh menggunakan bungkus atau kemasan yang membahayakan lingkungan, harus semuanya ramah lingkungan. Dan untungnya si outlet ini memang sudah lama melakukan itu, semuanya ramah lingkungan, sehingga itu tidak menjadi masalah mungkin untuk mereka gitu ya. Kemudian secara politik bagaimana nih gitu, apakah ada berpengaruh terhadap mereka? Kalau ada, apa saja pengaruhnya, catat di situ. Kemudian secara sosial, bagaimana kondisi sosial sekarang? Apakah orang harus ada pembatasan sosial gitu kan? Kalau duduk harus jauh-jauh, berarti settingannya di outletnya pun juga harus begitu gitu kan, demografinya. Sekarang orang itu yang datang ke situ apakah lebih banyak perempuan, laki-laki, usianya yang berapa, maka interiornya mungkin disesuaikan. Nah, itu aja baru dari lingkungan makro. Kumpulkan semuanya. Nah, semua hal ini adalah lingkup dari riset pemasaran yang harus dicari datanya, dicari informasinya, dan dimasukkan ke dalam tadi manajemen information system. Kalau sudah, terus ngapain? Nah, kalau sudah, bisa digunakan untuk ini yang paling bawah. Bisa digunakan untuk mencari tahu sifat dan lingkup dari target pasar kita apakah masih sama dengan sebelumnya. Kalau tidak, apa yang perlu disesuaikan. Kemudian faktor yang membentuk sistem pemasarannya si outlet ini apakah masih sama seperti sebelumnya atau ada perubahan, dan kalau ada perubahan apa yang harus disesuaikan dan lain sebagainya. Terus untuk mengevaluasi berbagai bauran pemasaran, ya semua tahu dong bauran pemasaran, ada produk, price, place, promotion, kemudian ada people, process, physical evidence tadi. Apakah perlu dievaluasi, perlu ada yang dirubah, perlu ada yang disesuaikan gitu ya. Dan apakah kalau sudah evaluasinya dilakukan ini
kemudian perlu diambil keputusan-keputusan yang mungkin yang agak drastis mungkin gitu ya. Oh, yang tadinya ada jualan makanan-makanan basah yang bisa sehari basi gitu kan, apa itu nggak usah disediakan lagi, kalau nggak itu memakan keuntungan kita dan lain sebagainya. Itu pengambilan keputusan itu di akhir yang menjadi penting untuk setelah semua data-data ini terkumpul. Jadi rekan-rekan bisa melihat ini adalah sistem manajemen pemasaran dalam suatu usaha, gitu ya. Jadi ketika ketika suatu perusahaan gitu ya melaksanakan semua kegiatan manajemen pemasaran ini, dia melakukan ini untuk memperoleh tadi ini yang atas, variabel produk, price, place gitu ya. Sesudah itu ini disampaikan kepada konsumen group gitu ya. Sesudah disampaikan kepada mereka, ini ada pertukaran nilai. Jadi si usaha atau bisnis memberikan produk gitu ya dengan menentukan harga, promosi dan lain sebagainya, mereka memberikan masukan dalam bentuk misalkan moneter, uangnya diberikan kepada mereka gitu ya, kurang lebih gitu ya, sehingga si kelompok ini pun bisa digunakan sebagai salah satu kelompok untuk mendapatkan data pemasaran, data riset. Kita bisa meneliti mereka untuk mengumpulkan data. Jadi dilihat dari perilakunya mereka gitu ya, dilihat dari gimana sih kepuasannya mereka, apakah mereka loyal atau tidak gitu ya. Nah, ini juga data-data dan masukkan semua ke manajemen information system. Nah, ini nanti diolah untuk bisa mendapatkan yang di bawah tadi nih, yang kegiatan riset pemasaran. Jangan dilupakan waktu. Waktu merupakan komponen penting juga untuk diteliti. Kenapa? Karena kalau saya melakukan risetnya sekarang dengan saya membandingkan tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, di output yang sama bisa jadi hasilnya berbeda. Itu ya. Jadi ini agak sedikit sensitif soal waktu ini karena perkembangan terutama di dunia pemasaran itu sangat luar biasa cepat sekali ya. Oke, kita lanjut. Sebelum kita bisa melakukan kegiatan riset pemasaran itu sendiri, tadi kan kita harus tahu dong definisinya. Definisinya sudah tahu, kita harus tahu lingkupnya, apa yang bisa diriset dan apa yang harus diriset. Tadi sudah. Sekarang kita harus tahu dulu klasifikasinya riset pemasaran apa. Secara umum terbagi jadi 2 riset pemasaran klasifikasinya. Nah, apa sih yang Anda perlukan di bisnis Anda risetnya? Apakah riset untuk lebih mengidentifikasi ada masalah atau tidak? Ataukah apakah riset Anda itu memang Anda sudah tahu ada masalah dan Anda ingin mencari solusi untuk masalah itu? Nah, makanya terbagi menjadi 2 riset pemasaran. Riset untuk mengidentifikasi masalah atau problem identification research, dan riset untuk memecahkan masalah yang ada, yaitu disebut dengan problem solving research gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh untuk problem identification research dan beberapa contoh untuk problem solving research. Oke, mudahnya permasalahan terkait promosi yang tadi dilakukan oleh Mila di awal. Itu adalah mereka merasa punya masalah. Mereka tahu punya masalah. Kok saya udah promosi di sosial media, karena mereka kan memang usahanya online tadi ya, Oholi. Saya sudah promosi. Tapi kok gitu ya. Tapi kok pendapatan saya kok yang beli kok cuma segitu-gitu aja. Apa ada yang salah nih? Tapi gimana nih gitu supaya bisa promosi saya lebih efektif. Mereka tahu promosinya tidak efektif. Mereka sudah tahu teridentifikasi masalahnya itu, tapi tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Nah, pakailah problem solving research ya, yaitu promotion research. Kenapa yang dilihat spesifik promosinya? Diteliti, diobservasi promosinya sehingga dapat tadi kan ya hasil saran strateginya adalah lihat analyticalnya, cari yang followernya paling banyak aktif di jam berapa saja sehingga postingannya kalau bisa di jam segitu. Jadi postingannya mau secakep apapun, kalau pas Anda posting ternyata nggak ada yang ngeliat, sama aja bohong kan? Ingat, salah satu kegiatan pemasaran mengkomunikasikan. Gimana terkomunikasikan kalau tidak ada yang lihat gitu ya? Jadi cari yang saat momen yang paling banyak gitu ya. Nah, kemudian contoh problem identification research mungkin seperti yang tadi dilakukan oleh Natalena di riset pada Crips enye-enye. Mereka itu tidak menyadari mereka tahu ada masalah, tapi mereka antara ragu apa sih sebenarnya yang perlu kami perbaiki, mereka sendiri belum bisa mengidentifikasi itu. Nah, itulah yang dilakukan oleh Natalena, tim Natalena gitu ya saat itu, termasuk oleh saya. Jadi waktu itu memang teridentifikasi masalahnya adalah di produk terkait kemasan, kemudian ukuran tadi gitu ya. Kemudian tadi juga ada yang ini promosi place-nya, harusnya tadi via e-commerce karena untuk mengikuti perkembangan era milenial, karena banyak yang suka cikinya itu milenial, bukan orang-orang
yang maaf ya yang sudah senior, bukan gitu ya. Milenial itu sekarang lebih suka yang one touch and go gitu kan, klik 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 dapet gitu kan. Nah itu yang harus diantisipasi juga oleh Krips enye-enye. Nah setelah semuanya teridentifikasi, nah barulah masalah ini dicari solusinya bagaimana. Nah tadi juga termasuk sudah dicarikan solusinya. Jadi tadi yang dilakukan oleh Natalena itu mengidentifikasi masalah, kemudian sekaligus mencari solusi dari permasalahan itu dengan dalam bentuk saran strategi. Nah ini problem identification research yang dilakukan tadi adalah terkait market image research, kemudian ada karakteristik research, market karakteristik, dan dia lebih seperti itu sih ya, market karakteristik research yang dilakukan oleh Natalena itu. Jadi karakteristik pemasaran apa saja tadi yang teridentifikasi, kemudian dia gabungkan juga dengan product pricing, promotion, and distribution research untuk yang problem solvingnya, sehingga dapat saran di akhir gitu. Nah, apa nih riset Anda yang mau Anda lakukan untuk perusahaan Anda, yang dibutuhkan apa? Anda sudah tahu masalah Anda. Kalau belum, berarti identifikasi dulu. Bikin riset identifikasi riset. Kemudian bikin riset identifikasi permasalahan, Dan kalau sudah, barulah dicari solusi untuk permasalahan tersebut gitu ya. Ini adalah klasifikasi riset pemasaran. Nah, Bu, sekarang gimana caranya nih? Saya mau mengidentifikasi masalah saya dulu, karena saya belum tahu nih Bu. Saya yakin ada masalah. Kenapa? Karena penjualannya turun. Tapi permasalahannya itu di titik mana? Saya nggak tahu nih, kurang paham gitu ya. Berarti market identification research. Nah, mau prosesnya identification problem atau mau problem solving, semua prosesnya sama. Yang pertama kita harus mendefinisikan dulu masalahnya apa. Kalau memang ternyata Anda masalahnya adalah tidak tahu secara spesifik permasalahannya apa, maka definisi masalahnya sampaikan di situ gitu ya. Problem solving, apa yang perlu di-solve? Permasalahannya juga disampaikan di sini. Kita kalau sudah mendefinisikan masalahnya, maka alur atau arah risetnya akan lebih enak. Caranya bagaimana? Jadi untuk mendefinisikan masalah ini biasanya paling mudah dilihat dengan kalau mungkin Anda yang penelitian risetnya, skripsi, disertasi, tesis itu mengenali bikin perumusan masalah, bikin tujuan penelitian, dan bikin hipotesis. Ini dari sini kalau itu sudah ada, maka akan terlihat arahnya lebih jelas nanti ke belakangnya. Jadi sudah ada rumusan masalah, sudah ada tujuan penelitian, sudah ada hipotesis gitu ya, sudah ada kira-kiranya nanti seperti apa, maka Anda bisa mempertimbangkan pendekatan riset apa yang cocok. Gitu ya. Apakah mau pendekatannya dan desain risetnya itu lebih ke arah kuantitatif atau ke kualitatif gitu ya. Silahkan gitu. Ataukah mau exploratory, lebih mengeksplor, ya biasanya kalau dia lebih ke research identification problem itu lebih mengeksplor. Jadi risetnya namanya pendekatan exploratory. Desain risetnya itu desain exploratory. Mau exploratorinya itu dalam bentuk pendekatannya kuantitatif atau kualitatif bisa gitu ya. Nah, kemudian kalau dia problem solving, bisa juga penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif atau kualitatif dengan desainnya mungkin penelitian konklusif. Jadi mendapatkan simpulan akhir, supaya bisa dapat saran yang konklusif, yang pasti untuk diberikan sebagai bentuk pilihan strategi gitu ya. Nah, itu adalah proses riset pemasaran, mulai dari definisi, kemudian pemilihan pendekatan, kemudian desain. Nah, kemudian sesudah itu sudah kita tentukan, nah sekarang kita laksanakan risetnya gitu ya. Sesudah kita laksanakan risetnya, apa dong yang kita lakukan dalam pelaksanaan riset? Observasi, ngumpulin data gitu ya, dan lain sebagainya, karena prosesnya banyak sekali. Kalau misalkan yang pakai kuantitatif tadi udah bikin kuesioner dulu, kuesionernya gimana nentukannya gitu kan, apakah kita asal bikin pertanyaannya gitu kan, itu kan tidak gitu kan, skala segala macem-macem. Nah itu yang harus kita pahami dulu. Nah disinilah dalam mata kuliah riset pemasaran ini gitu ya, semoga bisa memberikan gambaran kepada Anda kalau mau bikin riset itu seperti apa tahapannya. Tapi ini kurang lebih seperti ini prosesnya. Sesudah dilaksanakan, jangan lupa datanya itu disiapkan, dirapihkan, diedit, decoding gitu ya, ditata, baru kemudian dianalisis. Mau analisisnya cuma pakai Excel, mau analisisnya pakai kalkulator, kalau angka ya, kalau tulisannya nggak mungkin pakai kalkulator, atau mau pakai alat yang lebih canggih lagi seperti Atlas TI gitu ya, yang untuk kualitatif, silakan dianalisis. Kalau sudah, siapkan laporannya. Apakah Anda perlu melaporkannya ke diri sendiri?
saya sarankan meskipun riset itu untuk diri sendiri, usahakan dan biasakan untuk membuat report. Walaupun reportnya sederhana, ya. Seperti tadi yang dilakukan oleh Mila, dia bikin tabel before and after gitu ya, sebelum dan sesudah risetnya gitu, dan sebelum dan sesudah strategi dilakukan. Demikian juga yang dilakukan oleh Natalena, dia bikin report. Ada presentasi gimana kegiatan wawancaranya, prosesnya seperti apa, kalau melihat presentasinya yang bener-bener gitu ya, sampai proses codingnya, proses editingnya, dia setelah running pakai Atlas TI itu diprosesnya seperti apa, dia sudah buat semua laporannya gitu ya, dan dibuat semua presentasinya. Nah ini yang harus Anda lakukan. Kenapa? Kalau dibikin seperti ini, maka akan menjadi lebih jelas apa yang harus Anda lakukan, enak. Suatu ketika Anda perlu mengevaluasi kembali proses dan tahapan riset itu, Anda bisa buat lagi dengan lebih mudah. Kenapa? Karena sebelumnya tahapannya sudah jelas di laporannya. Jadi mau bikin lagi lebih enak gitu ya. Nah, ini bisa ini sebenarnya masih sama tahapan atau proses dari riset pemasaran, tapi ini saya breakdown. Nah, bisa kelihatan ya di atas nih bagian identifikasi. Bagian identifikasi masalah riset ini kelihatan tadi bagian komponennya ada identifikasi atau perumusan masalah, penentuan tujuan penelitian, penentuan hipotesis gitu ya, atau perumusan hipotesis. Nah, kemudian untuk desain riset, tadi kan pendekatannya bisa kualitatif, bisa kuantitatif ya. Untuk desainnya bisa eksploratory, bisa konklusif. Nah, keduanya ini juga butuh data. Metode pengumpulan datanya apa saja? Bisa data sekunder, bisa data primer. Apa sih pengertian dari data sekunder, data primer? Nanti akan kita bahas lebih lanjut di sesi yang terkait mengenai pengumpulan data ya. Kemudian nanti ada bagian desain instrumen, rancangan skalanya untuk di instrumen itu bikin kuesioner gitu ya. Nah itu nanti bagaimana prosesnya sampai rancangan alat analisisnya apa yang harus dipakai buat menganalisis gitu ya. Apakah perlu pakai alat analisis seperti SPSS, kemudian PLS, ataukah harus Literal Amos, ataukah SPSS, ataukah harus Strata atau eView atau Atlas TI, atau pakai HubSpot atau pakai marketing tools dan lain sebagainya. Nanti ada khusus kita sesi untuk membicarakan mengenai hal tersebut gitu ya. Kemudian nanti sampelnya diambil, ini yang bagian mulai dari perancangan kuesioner gitu ya, desain instrumen, rancangan skala gitu ya, sampai dengan metode pengambilan sampel. Ini adalah proses pelaksanaan yang tadi di awal, yang diproses riset pemasaran tadi, bagian pelaksanaan riset dan pengumpulan data. Nah ini setelah dilakukan, datanya sudah terkumpul, disiapkan dan dianalisis datanya, dan terakhir dilaporkan. Jadi ini sebenarnya breakdown aja, lebih breakdown terkait proses kegiatan riset pemasaran itu sendiri. Nah, kira-kira setelah kita mempelajari tadi, ada contoh riset pemasaran di awal ya, walaupun saya mencontohkannya hanya 2. Silakan kalau Anda berkesempatan membuka-buka secara online ya, di internet itu banyak sekali kegiatan riset pemasaran, mau yang implementatif langsung, inovatif risetnya gitu ya, mau problem solving, mau problem identification, itu banyak sekali. Silakan Anda bisa baca-baca gitu kan, dalam bentuk artikel jurnal terpublikasi pun ada, dalam majalah yang dilakukan risetnya oleh majalah-majalah pemasaran tertentu gitu ya. Itu juga banyak, silakan Anda baca-baca supaya Anda bisa mendapatkan topik. Jadi ketika Anda mau melakukan sebuah riset pemasaran, ketika membicarakan mengenai riset pemasaran, topik riset pemasaran itu sangat luar biasa banyaknya. Apakah riset Anda lebih ke arah distribusinya, apakah lebih ke arah perilaku konsumen atau consumer behavior, atau lebih ke arah hubungan pelanggannya gitu ya, atau hubungan pemasaran. Kemudian apakah lebih ke arah merek, manajemen merek, apakah lebih ke arah pemasaran yang sifatnya non-profit, STP, segmentasi targeting gitu ya, atau lebih ke internet marketing, lebih ke perencanaan pemasaran gitu ya. Kalau lebih ke arah risetnya perencanaan pemasaran dan ramalan, itu mungkin lebih riset pemasaran yang terkait dengan visibility study atau bisnis plan ya kita bilangnya ya. Itu sebenarnya riset loh. Anda bikin bisnis plan itu sebenarnya riset gitu ya. Ada riset mengenai topik product design dan positioning, pemasaran langsung, riset khusus tentang iklan pun ada gitu ya, dan riset tentang purchasing dan material management. Sebenarnya masih banyak lagi topik riset pemasaran di luar sana. Jadi silahkan Anda explore gitu ya, dan sampaikan kepada saya kira-kira topik tentang riset pemasaran apa yang menarik buat saya ya. Dan kalau misalkan ragu-ragu apakah ini bisa nggak ya dijadikan topik riset pemasaran dan butuh diskusi sama saya, ada kolom komen, silahkan diisi gitu ya. Nanti insya Allah akan saya coba reply dan balas melalui juga kolom komen. Oke, nah sekarang topiknya sudah dapat, tadi prosesnya sudah tahu. Nah
kira-kira data-data riset pemasaran ini bisa didapatkan dari mana saja ya? Nah, ini kalau riset pemasarannya terutama bidangnya akademik. Ini mesti hati-hati ketika Anda menentukan topik riset gitu ya, untuk skripsi Anda, tesis, dan kemudian disertasi. Jangan sampai nanti Anda lupa mempertimbangkan bahwa, aduh jangan-jangan nanti saya datanya nggak bisa dapat karena itu data internal yang termasuk rahasia. Nah, itu harus hati-hati loh. Nah, kira-kira data pemasaran bisa didapat dari mana saja ya? Nah, ini bisa dilihat ada dari internal gitu ya, ada dari eksternal. Dari internal itu bisa dari pegawai Anda, dijadikan data riset gitu ya. Apakah pegawai Anda puas, apakah kinerjanya dia bagus gitu ya, itu semua bisa dilihat. Budaya kerjanya dia seperti apa gitu ya. Dari sisi konsumen, puaskah dia, loyalkah dia konsumen ini, kapan dia beli, frekuensi belinya gitu kan, apa sih rasa yang dia suka dan lain sebagainya. Partner Anda pun bisa, dari partner Anda bisa dapat data pemasaran. Dari pemasok, dari pemegang saham, dan juga dari laporan perusahaan itu merupakan sumber data yang sangat komprehensif biasanya. Nah, dari luar gitu ya, dari luar perusahaan pun banyak data pemasaran yang bisa kita manfaatkan. Contoh dari internet, mungkin untuk melihat pesaing gitu ya, pesaing kita bisa melihat data-data publikasi laporan keuangan yang ada di internet yang terbuka secara umum gitu ya, atau dari publikasi data pemerintahan itu biasanya dipublish juga. Kalau dulu mah kita harus datang ke kementeriannya, ke perpustakaannya dia untuk buka. Sekarang semua terakses di internet. Dari lembaga riset seperti BPS gitu ya, itu juga dulu kita harus datang langsung minta izin. Saya ingat sekali zaman dulu tuh saya melakukan penelitian itu saya harus telepon, saya email minta permohonan resmi gitu ya, terus kemudian dikirimkan. Saya ingat buku datanya itu, waktu itu saya minta data UMKM itu, buku datanya itu setebal ini kalau saya nggak salah ingat. Itu sampai berapa ribu cuman data UMKM di wilayah Jakarta saja saat itu. Berapa ribu UMKM itu, termasuk si nama pemilik UMKM, nomor teleponnya, alamatnya, dia bisnisnya itu bidang apa gitu ya. Itu saya dulu dapat lengkap. Itu saya mau disertasi tahun 2015, 2014, 15, 16. Itu saya ingat dapat datanya dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Itu diperkenankan loh Anda ambil data itu, boleh minta gitu ya. Itu bukan data rahasia, jadi boleh. Tapi ada butuh ada jalurnya gitu ya. Nah, kemudian dari hasil riset terpublikasi tadi seperti artikel-artikel yang sudah dipublish di jurnal itu juga bisa, atau sumber-sumber terpercaya lainnya. Misalkan Anda membaca koran dan koran itu memang koran terkemuka yang kita tahu bisa dipercaya, punya integritas gitu ya korannya, jadi silahkan itu bisa digunakan gitu ya. Itu juga diperbolehkan. Ini adalah data-data, sumber data-data untuk riset pemasaran kita. Nah, rekan-rekan, mungkin hari ini paparan saya sampai di sini saja terkait pengantar mengenai riset pemasaran. Jadi saya harap sampai sini Anda bisa lebih sedikit memahami mengenai riset pemasaran dan bagaimana melakukannya, dan saya rasa menjadi tertarik ya untuk melakukan kegiatan pemasaran gitu. Silahkan jangan lupa, ini ada beberapa buku saya yang bisa Anda baca-baca sebagai referensi untuk lebih memahami mengenai pemasaran dan kemudian tahapan dalam melaksanakan kegiatan pemasaran lebih secara implementatif. Jadi silahkan bisa dibaca-baca gitu ya. Jangan lupa komentarnya gitu ya. Jangan lupa komentarnya, baik komentar di kolom YouTube ini, kalau di kolom YouTube ini, ataupun komentar dan review di buku-buku saya. Baik, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, sudah mengikuti paparan saya dari awal sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan sekali lagi bermanfaat untuk Anda semua. Jangan takut untuk terus belajar. Salam sukses selalu dari saya dan semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.